Saat isu panas Piala Dunia 2026 mengguncang Asia, nama tim nasional Indonesia tiba-tiba masuk radar global. Kalau kamu percaya Indonesia siap bikin sejarah di panggung dunia, subscribe sekarang. Di tengah konflik Timur Tengah dan drama perebutan slot, Indonesia disebut-sebut jadi kandidat kuat pengganti. Sementara PSSI diam-diam menyiapkan kejutan. 5 pemain Eropa siap dinaturalisasi. Dan muncul sosok Jensen Schild yang diproyeksikan jadi otak permainan Garuda. Media Asia mulai waspada, media Eropa mulai melirik. Bahkan ESPN ikut mengangkat fenomena kebangkitan Indonesia. Ini bukan lagi sekadar rumor, ini tanda bahwa Garuda mulai ditakuti. Narasi ini langsung mengguncang. Di tengah panasnya dinamika sepak bola Asia, muncul klaim mengejutkan. Presiden Iran disebut-sebut secara terbuka menyebut tim nasional Indonesia sebagai tim yang paling layak jika Iran benar-benar mundur dari FIFA World Cup 2026. Alasannya bukan sekadar teknis, melainkan soal integritas. Dalam cerita yang berkembang, Iran disebut mulai jenuh dengan drama dan intrik di kawasan, dan melihat Indonesia sebagai simbol sepak bola yang bermain jujur dan berkembang secara alami. Namun perlu ditegaskan, klaim ini masih berada di ranah narasi dan spekulasi, belum ada pernyataan resmi yang mengonfirmasi hal tersebut. Meski begitu, dampaknya luar biasa, karena jika benar ada pengakuan seperti itu, maka itu bukan hanya soal dukungan, tapi juga sinyal kuat bahwa Indonesia mulai diperhitungkan secara global. Di sisi lain, tekanan justru datang dari dalam. Isu-isu domestik seperti kasus pemain hingga perjuangan talenta muda menjadi pengingat bahwa perjalanan Garuda tidak selalu mulus. Ini bukan hanya soal panggung dunia, tapi juga soal bagaimana membangun fondasi yang kuat dari dalam. Sementara itu, di tengah semua dinamika ini, John Hartman disebut tetap fokus. Ia tidak terpengaruh oleh drama di luar lapangan. Yang ia siapkan adalah tim dengan mental baja. Tim yang siap menghadapi siapapun, dimanapun. Jika skenario playoff benar terjadi, maka Indonesia tidak akan datang sebagai peserta biasa, tapi sebagai tim yang siap membuktikan bahwa mereka pantas berada di sana. Di sisi lain, tekanan terhadap AFC juga semakin besar. Isu tentang kemungkinan lokasi pertandingan, hingga dugaan keuntungan bagi tim tertentu mulai bermunculan. Namun sekali lagi, semua ini masih sebatas narasi yang berkembang, belum ada kepastian resmi. Yang pasti, situasi ini membuat satu hal menjadi jelas. Indonesia kini berada di tengah pusaran besar sepak bola Asia. Bukan lagi penonton, tapi pemain utama dalam cerita yang sedang ditulis. Dan jika kesempatan itu benar-benar datang, maka semua perdebatan, semua tekanan, dan semua keraguan akan bermuara pada satu hal yang paling menentukan, apa yang terjadi di atas lapangan. Dan semakin cerita ini bergulir, tekanannya justru makin terasa nyata. Sorotan tidak lagi hanya datang dari Asia, tapi mulai melebar ke berbagai penjuru. Nama tim nasional Indonesia kini bukan sekadar pelengkap wacana, melainkan jadi pusat perhatian dalam kemungkinan besar yang bisa mengubah peta sepak bola kawasan. Di dalam negeri, euforia mulai terasa. Harapan membesar. Namun di balik itu, ada satu beban yang tidak ringan. Ekspektasi. Karena jika benar peluang itu datang, Indonesia tidak hanya dituntut tampil, tapi juga harus membuktikan diri layak berada di sana. Disinilah peran PSSI menjadi sangat krusial. Mereka tidak hanya mempersiapkan tim secara teknis, tapi juga menjaga stabilitas mental pemain. Sebab tekanan dari luar bisa datang kapan saja. Isu, opini, bahkan provokasi dari negara lain. Sementara itu, John Hartman terus mengasah timnya. Latihan dibuat semakin spesifik, simulasi pertandingan semakin intens, dan pendekatan taktik semakin tajam. Ia tahu, jika momen itu benar-benar datang, tidak akan ada waktu untuk belajar. Semua harus sudah siap sejak awal. Dan yang paling menarik, para pemain mulai menunjukkan perubahan sikap. Mereka tidak lagi bermain sekadar untuk menang, tapi bermain dengan satu misi, membuktikan bahwa Indonesia layak diperhitungkan. Di titik ini, cerita tidak lagi tentang siapa yang benar atau salah. Bukan tentang FIFA atau AFC, bukan tentang Iran atau negara lain, tapi tentang satu hal yang lebih sederhana namun kuat. Kesempatan. Kesempatan yang mungkin hanya datang sekali. Dan jika Indonesia mampu memanfaatkannya, maka bukan tidak mungkin kita akan melihat satu momen yang selama ini hanya jadi mimpi. Garuda terbang tinggi di panggung dunia, dan membuat semua yang meragukan,
akhirnya terdiam, dan ketika semua mata tertuju pada kemungkinan besar itu, PSSI tidak tinggal diam. Mereka bergerak cepat menyiapkan amunisi tambahan. 5 pemain Eropa yang siap dinaturalisasi untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Nama-nama seperti Pascal Struijk dan Ian Maatsen kembali mencuat sebagai bagian dari proyek besar ini. Ditambah sosok-sosok muda potensial yang disebut memiliki kualitas Eropa dan siap memberikan dampak instan di lapangan. Namun yang paling mencuri perhatian adalah satu nama baru, Jensen Schild. Gelandang kreatif ini bukan sekadar tambahan biasa. Ia diproyeksikan menjadi otak permainan Garuda. Pemain yang mampu mengatur tempo, mengontrol ritme pertandingan, dan membuka ruang di saat tim mengalami kebuntuan. Di tangan John Hartman, pemain seperti Jensen adalah kunci untuk menyempurnakan strategi mematikan yang sudah disiapkan. Bayangkan skenario ini. Lini belakang semakin solid, sayap semakin cepat, lini depan semakin tajam, dan di tengahnya berdiri seorang playmaker yang mampu menghidupkan semuanya. Jika semua ini benar-benar terwujud, maka Indonesia tidak hanya kuat secara individu, tapi juga sempurna secara sistem. Dan di titik ini, narasinya berubah total. Bukan lagi soal bertahan atau mencoba bersaing, tapi soal siap menantang dan mendominasi. Karena dengan kombinasi pemain lokal yang lapar pembuktian, ditambah kualitas Eropa yang matang, Garuda berpotensi menjadi tim dengan identitas baru, cepat, cerdas, dan mematikan. Dan jika momentum ini benar-benar dimanfaatkan, maka bukan tidak mungkin dunia akan segera menyaksikan sesuatu yang selama ini sulit dipercaya. Indonesia bukan lagi kejutan, tapi ancaman nyata di panggung internasional. Dan ketika kabar tentang tambahan amunisi ini makin meluas, reaksi dari media internasional pun mulai bermunculan. Beberapa media luar melihat langkah PSSI sebagai proyek ambisius yang jarang terjadi di kawasan Asia Tenggara. Mereka menyoroti bagaimana tim nasional Indonesia tidak lagi bergerak secara bertahap, tapi melakukan lompatan besar sekaligus. Dari sisi analisis global, pendekatan ini dianggap berani, menggabungkan pemain lokal, diaspora, dan naturalisasi dalam satu sistem yang langsung diarahkan untuk kompetisi level tinggi. Sorotan khusus juga mengarah ke potensi hadirnya sosok seperti Jensen Schild yang disebut bisa menjadi pembeda di lini tengah. Di platform internasional seperti ESPN, narasi yang berkembang cenderung lebih analitis. Mereka melihat Indonesia sebagai proyek berkembang cepat yang menarik untuk dipantau. Bukan hanya karena pemain yang datang, tapi karena perubahan cara bermain yang mulai terlihat lebih modern dan terstruktur di bawah John Hartman. Namun seperti biasa, tidak semua komentar bernada pujian. Ada juga yang mempertanyakan konsistensi proyek ini. Apakah Indonesia mampu menyatukan semua pemain dalam waktu singkat? Apakah sistem ini bisa langsung berjalan di level kompetisi tinggi? Pertanyaan-pertanyaan itu justru membuat sorotan semakin besar. Karena semakin banyak yang meragukan, semakin besar pula panggung pembuktian yang dimiliki Indonesia. Dan di titik ini, satu hal menjadi jelas. Indonesia tidak lagi dipandang sebagai tim regional biasa. Mereka sudah masuk radar pembahasan global. Dan jika semua rencana ini benar-benar berjalan, maka bukan hanya Asia yang akan terkejut, tapi dunia akan mulai melihat Indonesia sebagai kekuatan baru yang sedang bangkit. Dan di saat perhatian dunia mulai tertuju ke Indonesia, panasnya konflik di kawasan Timur Tengah justru makin memperkeruh situasi. Ketegangan antar negara di kawasan itu tidak hanya berdampak pada politik, tapi juga mulai merembet ke dunia sepak bola. Isu keamanan, tekanan diplomasi, hingga potensi pembatasan perjalanan membuat situasi semakin tidak menentu bagi tim-tim dari wilayah tersebut. Nama-nama seperti Iran, Oman, hingga Uni Emirat Arab ikut terseret dalam pusaran ketidakpastian. Di tengah kondisi ini, AFC berada dalam tekanan besar. Mereka harus menjaga stabilitas kompetisi, sekaligus menghadapi sorotan internasional yang semakin tajam. Setiap keputusan kini tidak lagi sekadar teknis, tapi bisa berdampak pada citra sepak bola Asia secara keseluruhan. Dalam narasi yang berkembang, konflik ini disebut-sebut membuka peluang bagi tim dari luar kawasan Timur Tengah. Dan disinilah nama tim nasional Indonesia kembali masuk dalam pembahasan. Bukan karena faktor kebetulan, tapi karena Indonesia dianggap berada dalam posisi yang lebih stabil secara situasi. Namun kondisi ini juga memicu ketegangan baru. Beberapa pihak di kawasan merasa posisi mereka terancam. Persaingan tidak lagi hanya terjadi di lapangan, tapi juga di balik layar. Dan yang membuat semuanya semakin panas
Setiap keputusan kini seolah membawa konsekuensi besar. Jika salah langkah, bukan hanya hasil pertandingan yang dipertaruhkan, tapi juga reputasi dan pengaruh di level regional. Di tengah semua itu, Indonesia justru berada di posisi yang unik. Di satu sisi, peluang terbuka lebar. Di sisi lain, tekanan semakin besar. Dan jika situasi ini terus berkembang, maka yang akan terjadi bukan sekadar kompetisi sepak bola biasa, melainkan pertarungan kepentingan yang jauh lebih kompleks. Dan di tengah badai itulah, Garuda dituntut untuk tetap fokus. Karena pada akhirnya, semua drama akan kembali ke satu tempat yang sama, lapangan hijau.